Selamat malam Mas Maulana, halo. Halo, selamat malam Masku. Assalamualaikum, sehat semua. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Oke, Mas Maulana dulu pernah tinggal di Semarang, di daerah Buken ya? Gasem, daerah Gasem. Iya, Gasem sebelum jembatan layang, Mas. Jadi itu ada SPBU, belakangnya SPBU persis itu. SPBU, belakangnya SPBU. SPBU Gasem, Banget Ayu kan ada SPBU. Oh, I see. Yes. Iya, sampingnya kalau sekarang itu Superindo, sampingnya ada Superindo, Mas, gitu. Oke. Itu rumah pribadi ya waktu itu ya, Mas ya? Waktu itu ceritanya kan Mas. Aku nikahan pengantin baru, terus akhirnya ambil rumah di situ. Kebetulan pembangun propertinya itu temanku mondok dulu, ceritanya seperti itu, Mas. Akhirnya kan dapat harga yang agak miring seperti itu. Tapi itu zaman dulu itu pembangunan awal itu Mas. Jadi belum ada bangunannya ya. Jadi kayak rawa-rawa seperti itu. Itu bekas pohon-pohon siwalan kok itu zaman itu. Nah, pokoknya daerah Siwalan ya itu pokoknya Siwalan itu. Singkat cerita itu dibangun, terus aku selamati ya Mas. Aku selamati sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak ada kejadian apa-apa ya. Tidak ada eter atau gangguan apapun. Setelah menginjak setengah tahun Mas, setengah tahun itu mulai ada seperti, wah ini merinding semua aku Mas. Itu jadi setengah tahun itu mulai gangguan, istri itu mulai nggak nyaman ya Mas. Di situ kok aku tidurnya nggak nyaman, dia bilang gitu. Cuma kan aku bilang alah paling perasaan gitu aja. Terus lah itu titiknya itu ketahuannya itu dari kakakku, kakak ipar itu kan memang indigo ya Mas ya. Setengahnya itu cakranya itu udah bolong, memang pernah kesurupan dia. Setelah itu pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu langsung dia keluar Mas. Wah ini omah kok kayak gini Bang gitu. Lah aku kan juga nggak tahu kan, karena aku nggak bisa lihat dan nggak bisa rasakan. Lah nopo Mbak aku bilang gitu. Iki apa lho selamati sudah kan, selamatannya udah. Iki akeh kuntilanake Bang seperti itu. Terus kakakku itu alah paling apa Mbak gitu. Akhirnya dia itu kan kamar mandinya ada 2 kan Mas. Kamar mandi pribadi yang di kamar, terus yang satu di kamar mandi umum yang di luar di tengah-tengah itu. Nah setelah itu kakakku itu yang indigo itu Kak, itu Mas, itu mandi gitu, ceritanya mandi, dia gosok gigi, nembe gosok gigi itu langsung, istilah Jawa itu dililing gitu Mas, dililing skomburi itu, wah langsung keluar itu pakai anduk dong Mas. Itu wah segila-gila, wah saya gak betah lah gitu. Akhirnya seketika sore itu jam habis sisa itu pulang, pulang. Nah, terus aku gangguan yang aku sendiri pribadi loh Mas, itu istri itu kan izin PKK ya, zaman dulu kan ada PKK kan. Setelah itu ya aku izin PKK, oke. Nah itu aku tidur di kamar, terus dia kan pamitan udah keluar. Aku tahu kalau dia keluar gerbang itu udah ditutup kan. Setelah itu 5 menit itu pintu itu terbuka Mas, krak. Pintu krak lah, saya habis maghrib itu kan antara tidur itu hampir sadar nggak sadar ya Mas ya. Terus dibuka itu, aku kan nyapa, nopo Bun, apa ada yang ketinggalan, aku bilang gitu. Apa barangkali ada uang atau barang yang ketinggalan, kan tak sapa gitu. Ternyata aku keluar itu nggak ada Mas, nggak ada sama sekali orangnya. Terus istri itu kalau malam Jumat, dulu kan aku sip malam ya Mas, sip malam itu tak tinggal sendiri kan. Itu kadang dia itu dengar suaranya kiki itu, cekikian itu di kamar mandi tengah itu, atau enggak di sekitaran kamar yang belakang itu, seperti itu. Terus banyak banget Mas ceritanya di situ tuh. Oh iya, temanku itu Mas, temanku kan main ngepasi malam minggu kayaknya. Tapi itu masih sore Mas, antara habis maghrib lah. Setelah itu aku bilang sama dia, pengen mana po? Sego goreng Mas, oke. Pengen gini sih ya, aku pakai motornya dia.
Wah, kan ada orang 3. Dia itu tak tinggal sendiri di rumah. Setelah itu saklar yang lampu belakang itu mas, itu kayak dimainin loh. Ceklak. Jadi lampunya itu nyala mati. Langsung keluar dia ngibrit. Wah rame neng omahmu loh. Seperti itu. Jadi terus era pandemi itu 2020, istri kan keterima CPNS-an misalnya. PNS terus akhirnya aku ngikut, terus aku bikin usaha di daerah Brebes ini. Terus akhirnya rumah itu tak jual mas. Rumah itu dengan aslinya sayang, saya membangun dari awal dari itu. Ya tapi dengan kengeriannya seperti itu kok rasanya udah tak jual lah bilang gitu. Itu era-era pandemi 2020 akhir itu. Hampir 2021 awal. Seperti itu mas. Terus entah ini yang nempati gimana itu, untuk betah atau enggak tahu. Mas Maulana itu berarti total berapa lama di situ mas? Kalau di situ hampir 4 tahun mas. Jadi 2016 itu udah di situ mas. 4 tahun dan mulai ada gangguan malah masuk di tahun kedua ya. Betul. Oke. Tapi kalau dirunut lagi waktu itu, masuk tahun kedua ini apakah ada peristiwa tertentu gitu dari Mas Maulana atau mungkin juga istri, keluarga jadi gitu yang memulai? Kalau itu nganu mas, jadi beruntun terus. Jadi setiap bulan ada. Terus akhirnya kan tingkat puncaknya itu kan karena aku sudah terbiasa, ya wis lah bilang gitu. Aku cuma kadang tak sambati, mbah aja ganggu ya mbah, aku bilang gitu. Sama-sama urip, podo-podo urip, ya wis bebrayan sing apik, aku bilang gitu. Jadi gangguan-gangguan itu luar biasa mas. Cuma karena aku sudah ibarat wong wis dipaksa itu akhirnya pasrah. Jadi ya wis lah, monggo kan gitu, mau mujud ya mujudin, tapi alhamdulillah aku sendiri ya nggak pernah mas. Cuma tetangga, terus orang-orang yang bisa melihat itu sangat luar biasa ketakutannya di situ mas, seperti itu. Cuma saya sebagai empunya yang pemilik rumah ya gludak-gludak, terus janggal-janggal itu ya tak anggap biasa lah seperti itu. Kalau istri itu setiap kayak gini malam Jumat Kliwon kayak gini mas, itu kalau ngepasi saya sip malam itu, karena dulu aku kerja di PT itu di kamar mandi itu sok nyekiki mas, dan jelas sekali itu nyekiki itu seperti itu. Oke, Mas seperti itu. Silakan Mas. Ini yang menarik adalah karena biasanya kan sesuatu itu angker memang bawaan ya kan, dan bisa dirasakan dari pertama kali menempati ya. Tapi ini kenapa di tahun kedua gitu Mas Feb? Saya curiganya adalah ada satu kejadian di mana itu jadi awal mulanya gitu. Apakah mungkin ya habis beli barang apa gitu ya, terus ternyata barang itu barang pre-love ya kan, atau ya itu tuh gambaran saya. Kalau dari Mas Febri gimana tuh kira-kira? Ya. Selamat malam Mas Maulana ya. Maulana ya? Iya, selamat malam. Iya, malam Mas. Iya. Ya, kalau dari saya pribadi yang saya lihat ya Mas ya. Di rumah tersebut istilahnya apa ya? Membangun rumah di atas rumah gitu loh Mas. Jadi sebelum ada bangunan rumah yang benar ya, maksudnya yang benar-benar bisa dilihat sama orang gitu ya Mas ya. Di situ udah ada bangunan rumah yang nggak kelihatan. Semacam kayak rumah jin gitu ya Mas, apa perkampungan jin. Banyak yang bilang seperti itu. Ya, memang yang saya lihat seperti itu ya Mas ya. Dan kenapa kok muncul gangguannya itu di tahun kedua ya? Tahun kedua ya tadi ya? Iya. Kalau yang saya lihat sebenarnya dari awal istilahnya menginjakkan kaki di situ ya, menempati rumah tersebut, sudah ada gangguan-gangguan atau interaksi yang
istilahnya itu nggak terlalu ekstrim ya Mas, maksudnya ya interaksi wajar lah, maksudnya kayak entah itu tahu-tahu ada angin sendiri, terus entah itu kayak ada bau-bauan wangi sendiri gitu. Dari pertama kalau yang saya lihat itu sudah ada gitu. Cuma Mas Maulana sendiri sama istrinya itu nggak menghiraukan itu gitu loh Mas. Betul. Kalau gangguan dari yang saya lihat itu dari awal sudah ada gangguan gitu. Lah itu kira-kira nganu Mas Badri, nyon sewu. Apa betul yang diomongkan kakak saya itu betul? Maksudnya dalam arti penunggu situ suka sama saya gitu loh. Apa seneng sih atau istilahnya pripun itu kalau dibahasakan itu? Seneng. Kalau seneng mungkin kalau yang saya tangkap itu nggak seneng ya Mas ya, maksudnya sosok yang dibicarakan ini tadi ya, sosok perempuan ini tadi itu nggak ada ketertarikan dengan Mas Maulana gitu. Cuma dia kayak apa ya, kayak istilahnya berusaha ingin mengganggu biar Mas Maulana dan keluarga itu nggak betah gitu loh Mas. Gitu. Karena sosok-sosok yang ada di situ sangat merasa terganggu dengan kehadiran orang gitu Mas. Oh iya Mas, ada cerita satu lagi Mas, tapi ini versi tetangga saya loh Mas, yang tapetan rumah dari sama saya. Itu ya nyon sewu ini kalau dengarkan maaf Mas Aris gitu. Itu dia arsitek ternama di Semarang itu Mas. Jadi rumahnya itu tapetan sama saya. Ngepasi itu padahal siang bolong loh Mas. Itu padahal siang hari. Dia cerita sama saya itu. Jadi istrinya itu lagi masak ceritanya. Lagi masak antawis itu jam 10, jam 9-an pagi. Nah itu sih teman saya Mas Arisnya itu kan dia bekerja. Akhirnya yang masak kan istrinya. Setelah itu kursi itu Mas, itu ditarik-tarik Mas, itu nyata loh Mas. Wah gedulan ada kursi yang ya kursi duduk yang satu orang tok itu loh Mas, yang dari bahan plastik itu loh Mas. Itu ditarik Mas dari dapur itu sampai ke ruang tamu. Wah luar biasa gitu. Tapi tidak berwujud seperti itu. Itu wah aku sampai mosok Mas yo lagi sampai tidak gitu bilang gitu. Wah ini ngeri tenan Mas. Ya itu ya Mas, maksudnya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi apa ya istilahnya itu, rumah di atas rumah gitu loh Mas. Jadi sebelum ada bangunan rumah yang nyata, itu di tempat itu sudah ada rumahnya sosok-sosok halus gitu Mas. Tapi itu tadi kan Mas bilang developernya teman sendiri gitu. Itu sebenarnya perumahan, jadi ada banyak rumah itu atau cuman rumahnya Mas Maulana itu aja yang di atas konsepnya kan enggak, itu konsepnya klaster Mas. Jadi itu rumahnya cuma 7 unit seperti itu, tapi menggabung sama kampung seperti itu Mas. Jadi enggak pure perumahan, enggak, itu cuma kampung tapi kayak klaster 7 unit tok seperti itu. Tapi rumah lain dan ada itu, cerita enggak? Atau cuman di rumahnya Maulana? Kalau rumah lain enggak ada. Kalau sebelumnya itu yang samping itu memang dia pernah bilang, aku terus habis nginjak 2 tahun itu tuh Mas, aku cerita-cerita sama tetanggaku yang samping itu ya sudah tak anggap saudara kan. Aku bilang gini, deh aku kok ning kene kok kaya ora betah dia, bilang gitu. Lah napa Mas? Ya gangguan terus sih dia. Kaya aku enggak nganu, terus dia itu baru istilahnya bicara, ngasih kabar ke aku bilang gini. Lah piye Mas, wong biyen nih tanah kono ki ibarat ke buang-buangan. Lagi buang-buangan apa dia bilang gitu. Ya ki buang-buangan sing bangsa ra ketok gitu. Dadi nek sing sekiranya itu ada rumah angker terus mereka itu ngundang orang pintar loh Mas, dari buangnya itu di tempatku itu. Digendong kayak zaman biyen gendongnya yang gua ning kene ora entuk koyo ngono piye, bahasanya itu seperti itu Mas. Seperti itu. Jadi tempat buang-buangan seperti itu. Oke, jadi klop ya dengan apa yang
jelasin sama Mas Febri ya. Itu tadi ya Mas, kalau diibaratkan itu membangun rumah di atas rumah gitu. Yep. Oke. Cukup ya Mas Febri? Mas Maulana, Mas Febri mau tanya. Mau tanya. Kira-kira itu kalau perawangannya dengan di rumah saya itu pas dulu ada berapa sosok Mas yang dominan itu? Kok kayaknya banyak banget itu Mas? Kalau sosok yang ada di rumah itu ya Pak ya, itu sudah gak bisa dihitung ya itu. Tetapi kalau sosok yang dari segi energinya itu istilahnya mumpuni gitu, cuma hanya ada 5, kurang lebih ada 5 sosok. Maksudnya yang dari segi energinya mumpuni ya Pak ya. Maksudnya yang bisa sampai ke istilahnya kayak membo, terus kayak menggerakkan sesuatu gitu, hanya ada kurang lebih 5 sosok. Nah itu apa aja Mas, kira-kira Mas? Sosok yang saya tangkap dari segi energinya yang mumpuni itu, satu sosok kayak bisa dibilang kuntilanak. Itu satu, terus kayak pocong. Jadi pocong ini, pocong yang saya tangkap ini mempunyai energi yang lumayan besar. Wah, Mas aku langsung makroso Mas, weng gitu Mas. Kok kayak dirasani gitu. Duh, malah pedih ya. Ini loh, jenengan pas bilang gitu langsung saya breng gitu. Ya memang kita sedang membicarakan dia ya Mas ya. Memang energinya dia itu sampai ke kita gitu Mas. Sampai ke studio, sampai ke rumahnya Mas Maulana gitu, sampai gitu. Iya. Bahkan pun sampai sosoknya itu sampai ke kita juga gitu Mas. Wah, iya langsung kemeranyas Mas, beneran Mas. Itu memang ya memang kalau kita ngobrolin sosok-sosok astral gitu ya, pasti sosoknya itu akan mendatangi, maksudnya akan sampai ke kita. Jadi, gitu. Perwujudannya serem banget ya Mas, pocongnya Mas. Kalau yang saya lihat sosok pocongnya ini perwujudannya nggak yang serem-serem banget ya, maksudnya ya layaknya pocong-pocong yang ada kayak di film itu loh Mas. Sebenarnya wujudnya seperti itu, cuma energi dia lumayan besar gitu. Nah itu tempatnya di mana Mas itu Mas? Yang sering buat aktivitas dia kira-kira itu? Kalau tempat yang saya tahu ini nggak menetap ya. Jadi ini kayak istilahnya itu kalau kayak salah satu penguasa atau yang punya kawasan situ gitu loh Mas. Jadi sosok ini tuh bisa kemana saja. Gitu. Jadi ini sosok pocong ini adalah salah satu yang istilahnya kalau premannya kawasan situ gitu ya. Situ penguasa situ gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Maulana sudah bergabung ya. Matur suwun. Thank you. Selamat malam. Ya, malam Mas.